oh ternyata ini ya akhirnya berbaikan gitu, damai gitu. Jadi aku ngerasa kayak oh ternyata tarot ini bisa ngebantu banyak orang gitu. Jadi ini sebenarnya sertifikasi untuk tarot konselor di Indonesia. Jadi ini ATNI ini Asosiasi Tarot Nusantara Indonesia. Berarti bisa nih sekarang? Boleh kalau Azril mau. Okay. Soalnya penasaran juga Kak. Iya. Tarot ini apakah ada kaitannya dengan satu yang berbau mistis? Kalau yang aku pelajari sih. Halo teman-teman, balik lagi di Ngobrol Asik sama aku Azriel. Sekarang ada tamu kakak, siapa namanya Kak? Sorry. Saira. Kak Saira. Ini kita baru pertama kali ketemu. Iya. Iya, jadi boleh Kak perkenalkan diri dulu Kakak, maksudnya perjalanannya gitu. Oke, aku Saira. Aku dari Tarot Uni. Nah, jadi aku itu content creator tapi juga termasuk tarot reader. Jadi awalnya memang kalau perjalanannya ya awalnya memang tarot reading untuk masyarakat, tapi sekarang ini aku juga buat konten-konten untuk di TikTok, di YouTube juga, tapi YouTube nggak begitu lancar sih, memang lebih ke TikTok. TikTok ya. Tarot itu sebenarnya apa sih Kak? Oke, kalau tarot sendiri ya, tarot itu sebenarnya suatu alat gitu. Dia isinya ada 78 kartu. 78 kartu. Iya, jadi di dalam jadi tarot itu kartu, tumpukan kartu yang berisi 78 kartu. Nah, di dalam tarot itu isinya kayak ada simbol-simbol psikologi, terus juga archetype tentang sifat-sifat dasar manusia dan juga itu kalau pada saat zaman Yunani itu digunakan untuk membaca keadaan manusia. Nah, keadaan manusia di sini yang dibaca itu mulai dari pertama sifat, kepribadian seseorang, pandangan hidup, lalu juga tentang kayak sikap yang akan dia lakukan yang bertujuan untuk melihat misalnya prediksi untuk kehidupan dia ke depannya. Gitu, atau bisa juga untuk mengulik masa lalu dia gitu. Jadi kayak misalnya seseorang itu bisa jadi seperti sekarang itu karena apa? Misalnya karena dulu dia punya inner child yang kurang baik, atau misalnya punya trauma masa kecil atau trauma masa lalu dengan hubungan percintaan ataupun kehidupan dia gitu. Oke, jadi 78 kartu itu maksudnya cara kerjanya tuh gimana sih? Oke, jadi gini, isi 78 kartu itu memang didasari oleh simbol-simbol kehidupan tadi. Yeah. Nah, 78 kartu itu memang banyak isinya. Jadi kayak ada yang tadi aku sebutin ya, kepribadian dan lainnya. Jadi 78 itu satu kesatuan. Satu kesatuan. Okay. Jadi satu kesatuan itu isinya 78 kartu. Di tiap kartunya ada archetype tersendiri. Contohnya misalnya raja, anak kecil, ibu, ratu, kayak gitu. Nah, yang tadi aku sebutin archetype itu istilahnya kayak mengartikan kehidupan manusia pada saat sekarang, pada saat dia dibaca. Nah, cara kerjanya itu seperti misalnya kayak pengocokan kartu lalu diminta oleh seseorang untuk diambil satu kartu atau dua kartu, beberapa kartu, dan hasilnya itu bisa dilihat tentang ya tadi kehidupan orang itu gitu. Jadi cara kerjanya sebenarnya alam bawah sadar seseorang dalam penarikan dan penyambutan kartu tersebut. Oke. Jadi tarot ini emang diperbolehkan atau gimana sih? Kalau diperbolehkan ya sejauh ini sih boleh ya. Jadi memang itu tujuannya sebenarnya awalnya memang bisa untuk menghibur, atau memang ya ada beberapa kelompok yang mungkin percaya dengan hal tersebut gitu tentang tarot reading ini. Tapi ada juga memang yang bagi beberapa kelompok lagi itu nggak diperbolehkan. Jadi sebenarnya itu tentang pandangan kita sih, tentang pandangan kita terhadap kartu tarot ini. Yang mungkin yang nggak diperbolehkan adalah ketika seseorang ini, misalnya nih Azril gitu, nggak suka dengan tarot, tapi aku paksa-paksa, ayolah kamu baca tarot segala macam. Nah itu baru nggak diperbolehkan. Oke. Untuk seseorang menjadi tarot itu bagaimana? Tarot reader maksudnya? Iya, betul. Oke, kalau untuk seseorang menjadi tarot reader sebenarnya tarot reader ini bisa dipelajari. Jadi untuk menjadi tarot reader bisa dipelajari karena ada beberapa
orang-orang yang memang kayak belajar dan memang buku-bukunya juga cukup banyak ya. Jadi di toko buku nih, kalau misalnya ke toko buku itu pasti banyak jual ya tadi kayak arti dari kartu tarot atau misalnya cara penggunaannya gitu. Oke, jadi siapapun bisa menjadi tarot, tapi mesti ada latar belakang tertentu atau apa sih? Apa nggak sih Kak? Kalau latar belakang tertentu nggak ada. Jadi semua manusia bebas boleh untuk belajar tarot. Tapi mungkin kalau menurut aku nih yang udah berpengalaman di sini dan juga udah beberapa tahun juga, kalau misalnya kayak kita hanya belajar, nggak ada intuisi yang memanggil kita kayak cuma buat belajar doang. Itu biasanya hasil pembacaan pun ya cuman yang umum-umum aja gitu. Contoh misalnya ada archetype pedang nih. Pedang itu kan diartikan dengan sesuatu istilahnya kayak peperangan atau misalnya hal negatif. Nah dia cuman bilang, oh ini hidup kamu lagi nggak baik ya. Cuman kayak gitu. Jadi menurut aku sih kalau mau jadi tarot reader minimal itu harus ada memang intuisi atau kemampuan khusus ya. Khusus ini bukan yang gaib atau apa. Cuman kayak empati yang lebih tinggi atau misalnya secara individu kita punya intuisi yang lebih kuat aja gitu. Oke, kalau yang aku maksud apakah perlu kita harus punya background misalkan sarjana S1? Oh, begitu. Kalau itu nggak ada. Untuk menjadi profesional ya? Apa emang syaratnya ada seperti itu? Kalau syarat nggak ada. Jadi umum bisa. Cuman memang khususnya nih kalau aku perkenalkan juga kayak aku kan S1-nya di psikologi. S2 aku juga kuliah S2 psikologi juga. Nah, itu sangat membantu sebenarnya, tapi bukan hal yang harus dan pasti gitu. Untuk lebih meyakinkan lagi pastinya. Ya pertama lebih meyakinkan, kedua pastinya teknik-teknik konseling kan dikuasai, terus juga cara penyampaian, storytellernya gimana, itu kayak lebih istilahnya kuat lah gitu. Kalau misalnya kalau kita ada sekolah gitu. Biasanya kalau bacain tarot tuh di mana sih Kak? Oke, kalau bacain tarot khusus untuk yang aku praktek biasa ini. Awalnya tuh di 2016 aku online. Terus 2017 ada permintaan untuk ketemuan face to face. Awalnya ya memang pasti kan pada saat itu baru lulus kuliah juga, belum ada teknik konseling kan aku dapat di S2. Agak kaku dan lainnya. Tapi sekarang ya udah berjalan memang lebih banyak face to face juga. Kalau ditanya di mana, biasanya di tempat ini sih di tempat umum kayak di mall, di kafe, atau kadang aku ke rumah klien juga atau klien yang ke rumah aku. Kenapa Kakak memilih tarot dibandingkan misalkan menjadi konsultan pribadi atau misalkan begitu profesional begitu? Pertama mungkin panggilan ya, panggilan hati. Awalnya memang aku juga belajar tarot itu kalau misalnya aku boleh cerita itu dari tahun 2012 aku udah belajar. Aku masuk kuliah S1 itu 2011, kenal tarot 2012, belajar tuh karena awalnya memang di kampus aku kebetulan jadi lagi ada event. Terus dari aku kan termasuk ini ya kayak di bagian Hima Prodi. Jadi di Hima Prodi aku tuh lagi ngadain semacam yaitu untuk hiburan mahasiswa baru. Jadi kita bukalah tarot. Sebenarnya senior sama dosen sih yang buka. Jadi karena aku masih maba juga aku lihat wah kayaknya menarik nih belajar akhirnya. Belajar pun juga dosen gak mau ngajarin karena mungkin dia berasa kayak oh ini cuma buat fun. Kamu kalau memang mau belajar cari guru yang memang benar-benar bisa ngajarin. Nah kebetulan aku baca buku sendiri, belajar sendiri dan kayak ngerasa praktek lah pastinya kan kayak ke temen-temen tuh ditanyain ada yang gak mau baca segala macam. Terus ada satu ketika memang ada masalah di lingkungan aku. Mungkin keluarga dan teman kayak dia punya masalah yang cukup berat nih. Jadi aku ada panggilan apa aku gunain ya tarot yang aku pelajarin ini untuk membantu memecahkan masalah mereka gitu. Dan itu masalah cukup panjang, berbelit-belit tiap hari, tiap waktu, bikin stres dan lainnya. Akhirnya karena ada panggilan itu aku coba kan. Dan ternyata tuh works gitu. Karena dari keluarga ini yang lagi ada masalah. Jadi kayak terbuka waktu aku misalnya tebar kartu. Terus aku bilang kayaknya ini gitu. Terus dia bilang, iya cuman aku gak bisa mengungkapkan selama ini. Bisa gak kamu tolong ungkapin ke pihak yang lagi bermasalah itu. Tapi ya udah kamu ceritain aja isi kartu aku gitu. Aku ceritain ke pihak sana. Terus pihak sana ternyata dia juga pandangannya negatif tuh. Waktu baca itu kayak
oh ternyata ini ya akhirnya berbaikan gitu, damai gitu. Jadi aku ngerasa kayak oh ternyata tarot ini bisa ngebantu banyak orang gitu. Dan akhirnya mulai, itu kan 2012, 2013 itu praktek itu ke keluarga, ke teman. 2016 aku baru buka yang benar-benar untuk umum. Profesional untuk, iya, profesional untuk umum. Oke. Dan ya panggilan itu kayak jadi akan memang terus di situ ya, terus di sini gitu. Terus di sini, dan aku memang gak ganti profesi sama sekali dari 2016. Jadi 2015 itu aku lulus kuliah S1, aku coba kerja, emang sesuai dengan profesi kan. Jadi kayak waktu S1 kan memang kita gak punya profesi, biasa S1 psikologi itu cuma bisa kerja ya di HRD atau asisten psikolog gitu. Waktu itu aku memilih untuk di HR. Kerja di HR aku ngerasa kayak aduh ini bukan aku banget, bukan gue banget nih. Kayak harus ketemunya cuma sama data CV orang-orang. Kalaupun ada wawancara itu paling juga hal-hal simple banget karena yang pastinya ke user kan mereka gitu. Akhirnya ya udah ngerasa ini memang jiwa aku banget nih jadi tarot trader gitu. Akhirnya tadi aku lihat sertifikatnya itu ada akhirnya sampai ambil magister juga. Nah jadi magister itu awalnya memang aku mau ke psikolog. Tapi karena ada satu hal yang terjadi di diri aku yang memang secara fisik kan, jadi psikolog itu juga ada tes untuk fisik. Jadi kayak penglihatan, pendengaran gitu. Jadi aku ada kekurangan di sana. Aku nggak bisa tuh untuk ngambil psikolog. Nah terus akhirnya yang tadi kamu sebut sertifikat itu sebenarnya sertifikat untuk ke tarot konselor. Jadi itu nggak ada urusannya dengan magister. Cuman kita ambil aja Kak, iya, biar boleh. Orang ini tahu nih. Iya. Nah, guys, Kak Sarah Lestiar. Saira Lestiar Nebaho. Jadi ini sebenarnya sertifikasi untuk tarot konselor di Indonesia. Jadi ini ATNI ini Asosiasi Tarot Nusantara Indonesia. Nah ini guru aku nih. Jadi ini aku ketemu beliau itu baru ini tahun 2020 kemarin. Dan beliau itu ternyata udah punya banyak buku-buku tentang baca tarot psikologi. Akhirnya ya udah dia infoin untuk coba gitu. Ini apa Kak? Nah itu kartu tarotnya. Kartu tarotnya. Ini juga beliau yang buat nih. Ini orang Indonesia yang buat kartu Indonesia. Tarot. Jadi sebenarnya kartu tarot ini awalnya dikembangin oleh orang Yunani. Jadi orang Yunani yang mengembangkan, orang Yunani yang mulai pokoknya orang barat gitu terus masuk ke Indonesia. Dan ya guru aku ini yang punya asosiasi ini, dia yang menciptakan tarot Nusantara. Tapi sorry nih aku mau nanya, tarot ini apakah ada kaitannya dengan satu yang berbau mistis? Kalau yang aku pelajari sih nggak ada sama sekali. Jadi ini kayak cuma memang benar-benar membaca archetype-nya. Terus ya membaca makna dari isi kartu. Tapi mungkin memang ada sebagian kelompok yang bisa aja kayak istilahnya memang punya semacam gift gitu. Atau misalnya kemampuan itu khusus. Maksudnya pertanyaan tadi. Termasuk sebenarnya pastinya kalau misalnya memang udah mahir di bidang ini, ya tentunya dia pasti punya semacam gift itu. Gift dari yang atas ya. Tapi sebenarnya itu bukan mistis ya. Karena kalau mistis itu kan kayak seolah-olah kita bersekutu dengan sesuatu gitu. Kalau ini sih enggak. Berarti kakak itu bisa meramal diri sendiri? Kalau meramal diri sendiri sebenarnya bisa aja. Tapi kalau aku sih enggak ini ya, enggak terlalu suka meramal diri sendiri. Karena kalau aku memang kan punya intuisi yang kuat juga, mungkin lebih dari orang-orang pada umumnya. Jadi aku cuma ngikuti tanda-tanda itu aja. Jadi aku nggak lihat tanda di sini lagi. Cuma kayak ngikuti misalnya ada feeling apa atau mimpi apa, ya udah aku fokusin ke sana. Tapi nggak pernah kayak kocok kartu buat diri sendiri ke depannya gimana, nggak. Jadi selama kurang lebih 5 tahunan lebih kakak bermain tarot ini, hasilnya selalu benar? Kalau hasil selalu benar, maksudnya selalu tepat. Sebenarnya yang lebih ke arah kata tepat itu mungkin lebih ke pencapaian seseorang, kepribadian seseorang, terus juga kayak perjalanannya. Tapi kalau untuk waktu
60% tepat. Karena kalau waktu itu memang itu semacam takdir ya, kita nggak bisa baca. Kalaupun misalnya dia maksa nih, Kak, kapan nih kira-kira? Oke, aku cuma bisa liatin prediksi. Jadi prediksi itu ya pakai prediksi hujan aja. Kita bisa lihat kadang dia salah, kadang benar gitu kan. Jadi kalau untuk waktu 60% sih. Tapi kalau yang lain seperti misalnya kepribadian tadi, pencapaian dia itu sih mudah-mudahan sih sejauh ini oke sih. Kalau yang melatar belakangi kakak untuk akhirnya menekuni tarot ini? Yang melatar belakangi ya tadi ya kayak pertama panggilan hati, panggilan jiwa. Kedua mungkin karena klien-klien itu merasa ada feedback positif dari mereka. Ada koneksi. Iya, terus juga kayak doa-doa baik. Terus ketika mereka misalnya sampai terharu, nangis, sampai kayak bilang, Kak makasih banget, kalau nggak ada kakak malam itu mungkin aku bisa ini itu yang hal-hal negatif. Kadang hal-hal kayak gitu yang memuaskan sih sebenarnya buat aku, dan nggak tega juga kalau meninggalkan mereka gitu. Jadi bukan cuma satu orang ya, tapi kayak aku ngerasa banyak orang yang mungkin juga akan ngerasa hal yang sama seperti dia gitu. Berarti kalau main tarot ini gimana Kak? Berarti bisa main sama aku dong? Bisa, semua orang bisa kok untuk dilihat. Berarti bisa nih sekarang? Boleh kalau Azril mau. Soalnya penasaran juga Kak. Iya. Mau tahu apa nih? Jodoh. Jodoh. Iya bisa. Mau tahu apa nih soal jodohnya? Maksudnya menikah atau apa, jodoh, pelanggang gitu. Proses kehidupan berarti proses jodohnya ya. Sebelumnya aku boleh tahu nggak tahun lahirnya? 27 Juni. 27 Juni 2000 ya. Cancer berarti ya. Betul. Boleh ambil 5 kartu. 3 kartu aja. 3 kartu aja. 3 kartu aja. 1, 2, 3. Ini gimana Kak? Kakak ambil. Iya, aku yang buka ya. Kalau jodoh, aku sih lihatnya ini sesuatu yang baik dan juga sesuai dengan apa yang kamu inginkan nantinya. Di kartu pertama nih ada Ace of Wands. Ini memang kelihatan saat ini mungkin kamu dalam situasi yang lumayan masih bingung gitu untuk menentukan atau misalnya memilih atau menjalani satu hubungan yang lebih serius untuk kepernikahan. Nah, hal ini tuh bisa karena usia tentunya sekarang, atau misalnya juga masalah-masalah yang berhubungan dengan yang lampau gitu. Jadi kayak masih ada bukan ketakutan tapi lebih ke arah kekhawatiran. Takut itu kan berarti kayak nggak mau lanjut. Nah, sedangkan ini khawatir aja. Bener nggak sih nanti aku bakalan bisa mencapai kehidupan yang sesuai dengan yang aku mau kayak gitu. Ada keraguan di sana. Tapi ini cuma khawatir, bukan ketakutan. Nah, mudah-mudahan nih kamu bakalan bisa ketemu pasangan yang sesuai dengan harapan kamu, sesuai dengan keinginan kamu juga, dan kelihatan bisa mendapatkan pasangan yang ini tuh masuk ke dalam kriteria kamu khususnya semua. Fisik, sifat. Karena yang aku lihat kayaknya kamu saat ini pun juga udah membayang-bayangkan nih, oh aku pengennya nanti istri yang seperti ini, seperti itu, seperti ini gitu. Nah, dan itu bisa terwujud karena mungkin ya kamu cukup berhati-hati banget nih untuk mencapai pasangan yang terbaik dan tepat untuk sampai ke pernikahan gitu. Mudah-mudahan apa yang kamu inginkan, kalau di sini kan yang aku lihat kamu itu hanya menginginkan kayak pasangan yang bisa mendampingi kamu, yang setia, yang sayang, terus juga bisa kayak istilahnya mengontrol kamu. Karena yang aku lihat kamu tuh kadang agak mudian dan juga kayak mudah ngambek kayak gitu-gitu. Kakak tahu mungkin nonton konten dari Manca nih mungkin. Bener soalnya bener. Aku sih nggak pernah nonton tapi sesekali aja. Tapi memang kelihatan di sini itu bisa kamu wujudkan, bisa kamu dapetin gitu, wanita seperti itu. Nah, cuma kalau dilihat prosesnya memang masih lumayan lama. Mungkin untuk kamu bisa mateng banget ya kalau aku lihat sih nantilah butuh waktu 2-3 tahun lagi kayak gitu. Tapi mudah-mudahan pernikahan bisa langgeng 1 kali seumur hidup juga. Amin. Kelihatannya. Langsung ketemu sama yang tepat nantinya. Betul. Sebenarnya nggak apa-apa sih, ini kekhawatiran yang kamu rasakan nih kartu pertama itu oke, karena inilah
caranya untuk kamu bisa mencapai ya tadi kayak kemakmuran dalam hal percintaan atau jodoh. Oke. Sebenarnya sarana hati-hati buat kamu juga kan kekhawatiran itu. Kalau untuk masa depan berarti kakak bisa juga? Masa depannya kalau yang terlalu luas di kartu tarot nggak bisa lihat. Tapi misalnya nih kayak contoh karir deh ke depannya gimana kayak gitu, itu bisa dilihat. Apakah masa depan bisa sesuai dengan yang aku harapin, itu juga bisa dilihat di tarot. Bah, kita lanjut guys, apa tidak? Lanjut boleh? Boleh ya, penasaran ya. Mau masa depan berarti yang ke area lebih ke karir, kehidupan gitu ya. Kehidupan sih, kehidupan. Kehidupan ya. Boleh ambil 3 kartu ya. 3 kartu. Untuk kehidupan ke depan saat ini ya yang kelihatan saat ini kamu tuh udah berada di jalur yang tepat sebenarnya untuk mencapai masa depan yang positif. Walaupun di sini tuh kadang kamu ngerasa aduh ini bener gak jalanku ya, atau misalnya kadang ada keraguan bisa sukses atau enggak sesuai dengan yang kamu harapin. Nah tapi kelihatan kamu udah berada di jalur yang tepat. Apa yang kamu kerjakan saat ini itu bisa membangun kamu untuk kedepannya jadi memiliki masa depan yang jauh lebih gitu. Dan ini tuh kayak awalan baru buat kamu. Jadi maksudnya di sini kamu boleh terka kayak sesuatu yang baru kamu kerjakan, mungkin kayak sekitar 1-2 tahun belakangan. Dan itu adalah sesuatu yang bisa kamu bawa untuk masa depan kamu gitu. Jadi ditekuni terus gitu. Ditekuni karena di sini memang gambarannya perjalanan kamu tuh masih panjang. Bahkan kayak ini tuh sebenarnya bukan titik yang bakalan gini terus, enggak, tapi kayak ini tuh adalah batu loncatan. Sampai akhirnya kamu tuh tahu gitu. Kayak minat aku di mana, bakat aku tuh di mana, itu bisa tahu dari apa yang kamu kerjakan. Walaupun misalnya kadang kamu ngerasa di sini tuh kayak ada mungkin arahan dari orang-orang terdekat, tapi itu udah yang paling oke. Dan itu bisa kamu jadiin motivasi buat kedepannya. Oke, di sini kesuksesan, kejayaan nih kartunya. Kelihatan ada kejayaan, kesuksesan, hal-hal yang akan mencapai ketenangan batin juga, dalam artian gak ada lagi nih yang kamu khawatirkan untuk masalah finansial kehidupan. Mantap. Berarti semenjak kakak menekuni bidang tarot ini, tanggapan teman-teman dan keluarga itu seperti apa sih? Kalau keluarga sangat mendukung pastinya, karena dari keluarga pun juga kayak ngerasa banyak hal positif yang aku jalanin, dan juga kayak ya istilahnya komentar-komentar dari lingkungan, terus juga apalagi khususnya kayak klien-klien, mereka kan kadang suka lihat kan komentar dari klien dan lainnya, itu kayak mereka ngerasa bahwa apa yang aku kerjakan sekarang itu ya udah tepat gitu, karena membantu banyak orang juga gitu, terus juga menenangkan jiwa orang-orang istilahnya gitu. Mungkin kalau untuk teman-teman sejauh ini sih juga positif ya, kayak mereka awalnya mungkin kayak agak asing gitu dengan bidang ini, kayak apa sih kayak gitu, tapi waktu dijelaskan pun mereka juga ngerasa oh ternyata ada ya gitu, profesi seperti ini ternyata bisa ya, dan berlangsung lama kan, jadi bukan yang cuma aku 1 tahun terus selesai, dan sampai saat ini aku udah 5 tahun dan terus ada perkembangan sih gitu. Dan orang Indonesia kan memang suka ya Kak, untuk misalkan kakak kayak tadi gitu memang suka kan? Iya, lumayan banyak peminatnya. Iya, dari apalagi anak-anak muda, ya yang galau, baperan. Benar, galau, seneng, karena kan ya yang dibaca juga sebenarnya yang relate dengan apa yang mereka rasain, dan nggak ada tuh unsur-unsur yang kayak istilahnya yang menurut mereka kayak mendahului banget gitu, apa yang istilahnya kayak manusia nggak bisa lihat kayak gitu kan, aku juga nggak pernah menampilkan hal kayak gitu. Oke Kak, sebagai tarot reader gitu ya, kakak pernah gak sih merasa misalkan patah hati atau gimana? Patah hati sebelum jadi tarot reader pernah, setelah jadi tarot reader alhamdulillahnya gak pernah. Karena kebetulan ketemu sama orang yang tepat juga. Sebelum terjun di dunia ini tuh udah ketemu sama orang yang tepat, jadi nggak ngerasa patah hati sih. Iya, tapi kalau misalkan kakak ini kan udah emang tarot reader, terus kalau misalkan mengalami misalkan clash dalam satu hubungan, berarti bisa ngobrolnya bisa? Iya, bisa. Jadi kayak aku bisa
beberapa kali itu kayak misalnya pasanganku nih, waktu itu misalnya dulu sebelum jadi suami, sekarang kan udah jadi suami. Waktu masih pacaran itu ada sesuatu yang dia bukan sembunyiin sih, tapi kayak lebih dipendam gitu ya. Aku bisa tahu, atau misalnya aku ada berantem atau apa, dia nggak mau ungkapin tuh aku bisa berasa. Bisa tahu gitu. Jadi aku paksa gitu kayak dulu jadi, itu. Dia mau gimana pun aku udah tahu. Ya, iya, aku udah tahu. Aja, gitu. Omongin aja, terus aku misalnya dia bilang nggak ada kok. Ya udah aku jelasin tuh apa isi hati dia, dan dia bisa ngerasa, iya aku kayak gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya baikan. Mantep bisa begitu enak. Iya kan sebenarnya tarot reading ini aku kan baca tarot nih. Tapi kalau untuk ilmu psikologi yang aku pelajarin S1 S2 itu lebih ke gestur orang, tatapannya, mukanya, ekspresinya, bibirnya, rautan di mata, semuanya tuh kebaca. Jadi kayak ya udah tahu nih dia kenapa gitu. Berarti kakak nih sama aku walaupun baru ketemu kakak udah tahu ya aku tuh maksudnya bagaimana sifatnya. Tahu gitu. 80% lah. 80% tahu. Boleh Kak dibaca, coba dibaca Kak. Gimana sih coba? Oke, sebenarnya first impression dulu ya. Mungkin tadi kalau yang aku perhatiin kayak Azril mungkin agak kaku, bukan kaku sih, tapi lebih ke canggung gitu. Aduh nanti ngapain? Karena kalau aku lihat kamu itu tipikal yang asik, tapi harus sama orang yang deket, yang kamu tuh anggap memang ada sesuatu sama kamu. Tapi kalau misalnya kayak kita nih baru sekali ketemu, apalagi kayak ya ini baru bener-bener first banget kan kita ketemu, itu kamu bakalan aduh gue ngapain ya nanti, nanti ngomong apa kayak gitu. Ada rasa gitu, bukan cuma sama aku, mungkin teman di geng gitu, 5 orang nih dekat, tiba-tiba yang satu nih ngajak 2 orang baru. Nah mungkin kamu ke 2 orang baru nih bisa berasa kayak jutek banget gitu. Padahal sebenarnya kamu tuh orangnya asik banget, sebenarnya punya feeling yang kuat juga ya, kayak bisa ngerasain teman-teman kamu nih lagi bete nih, mending mundur deh dulu, nggak usah diganggu gitu. Itu bisa punya empati yang kuat kalau aku lihat. Kamu punya empati yang kuat, terus juga kelihatan sih orangnya cukup ini ya, kayak penyabar juga, tenang juga. Emang gitu. Aku sabar banget sih. Iya, kayak sebenarnya susah untuk ngungkapin perasaan gitu. Susah untuk ngungkapin apa yang kamu pengen. Kayak lebih ditumpuk-tumpuk, nanti kalau memang udah ada yang seseorang nih yang biasanya lebih lembut, lebih tenang, kamu kenapa? Ceritain dong, ada apa baru tuh kamu tumpahin semuanya. Kayak gitu sih yang aku lihat. Iya benar. Kalau Bunda tuh emang ya sekalinya ngobrol tuh panjang banget gitu. Kalau Bunda nanya kadang dia kenapa, nggak apa-apa. Tapi kalau udah nemu waktu yang pas, kita misalnya lagi duduk bareng di mana, bisa lama. Bisa aku lihat sih juga gitu. Kayak ada satu ya sosok pelembut penenangnya kamu itu. Ya Bunda tuh. Mungkin ya. Bunda ya. Karena memang yang aku ngerasa kayak gitu sih. Kamu nggak sembarangan bisa kayak punya bonding sama orang gitu. Even dia saudara kamu atau keluarga kamu, sahabat kamu, kalau memang hati kamu bilang enggak, ya enggak. Makanya tadi aku bilang mungkin feeling kamu kuat gitu. Ya walaupun aku sama saudara sepupu misalnya. Sepupu gitu ya. Udah kenal lama, kalau emang aku nggak ngobrol ya enggak aku ngobrol gitu. Tapi kalau orang misalkan baru gitu tapi emang udah klek gitu, kita bisa ngobrol panjang. Iya, kelihatan gitu. Kakak terima kasih udah datang. Iya, sama-sama. Ngobrol asik. Iya. Mungkin nanti kita bisa bikin konten lagi ya. Boleh. Iya. Kalau kalian lagi galau boleh nih kontak kakaknya nih. Iya boleh. Oke Kak, thank you udah datang. Iya. Bye bye.